Selamat datang di Media Belajar IPS kelas 7 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan itu antara lain tampak dalam berbagai bidang kehidupan. Bidang-bidang itu adalah sebagai berikut. Bidang pemerintahan. Sebelum unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha masuk Indonesia, masyarakat dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakatnya. Setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadi perubahan. Kedudukan kepala suku digantikan oleh raja, seperti halnya di India. Raja memiliki kekuasaan yang sangat besar, bahkan tak terbatas. Bidang sosial. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang sosial ditandai dengan munculnya perbedaan yang tegas antar kelompok masyarakat. Dalam masyarakat Hindu, perbedaan ini disebut dengan sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya. Yang pertama, golongan Brahmana atau pendeta menduduki golongan pertama. 2. Golongan kesatria atau bangsawan atau prajurit menduduki golongan kedua. 3. Waisya, pedagang dan petani menduduki golongan ketiga. 4. Sudra atau rakyat biasa menduduki golongan terendah atau golongan keempat. Perhatikan gambar pelapisan sosial berikut. Ada golongan Brahmana, kesatria, waisya, dan sudra. Adanya pembagian masyarakat berdasarkan kasta berdampak pada perbedaan hak-hak antara golongan-golongan kasta yang berlainan, terutama dalam hal pewarisan harta, pemberian sanksi, dan kedudukan dalam pemerintahan. Bidang ekonomi. Sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina, kegiatan perdagangan di kepulauan Indonesia berkembang pesat. Perhatikan gambar di bawah ini. Indonesia menjadi salah satu jalur perdagangan internasional, mulai dari perdagangan dari India menuju ke Cina yang singgah di Indonesia. Kapal-kapal dagang dari India dan Cina banyak yang singgah untuk menambah persediaan makanan dan minuman, menjual dan membeli barang dagangan, atau menanti waktu yang baik untuk berlayar. Kemudian muncullah pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Perhatikan gambar di bawah. Ada beberapa pusat kerajaan yang berkembang di Indonesia, yang semula pusat-pusat kerajaan tersebut merupakan pusat-pusat perdagangan. Karena ramai, maka berkembang menjadi pusat pemerintahan. Bidang agama. Hubungan antara Indonesia dan pusat
Hindu-Buddha di Asia berawal dari hubungan dagang antara Indonesia, India, dan Cina. Hal ini menyebabkan pusat-pusat perdagangan di Indonesia juga menjadi pusat-pusat Hindu-Buddha. Dengan tersebarnya agama Hindu-Buddha, banyak masyarakat di Indonesia yang menganut agama Hindu atau Buddha. Meskipun demikian, sistem kepercayaan terhadap roh nenek moyang yang sudah berkembang sejak masa praaksara tidak punah. Bidang kebudayaan. Sebelum masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, di Indonesia telah berkembang kebudayaan asli Indonesia. Kemudian, setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadilah proses perpaduan antara dua kebudayaan tersebut. Perpaduan itu disebut akulturasi. Contoh hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli Indonesia. 1. Dalam bentuk seni bangun. Bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya asli Indonesia. Bangunan yang megah, patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, serta bagian-bagian candi dan stupa adalah unsur dari India. Bentuk candi-candi di Indonesia pada hakikatnya adalah punden berundak yang merupakan unsur Indonesia asli. Perhatikan dua gambar berikut. Bangunan punden berundak sebenarnya sudah berkembang dari masa praaksara sebagai penggambaran dari alam semesta yang bertingkat-tingkat. Tingkat paling atas adalah tempat persemayaman nenek moyang. Punden berundak menjadi sarana khusus untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kemudian dari punden berundak ini berakulturasi dengan kebudayaan Hindu-Buddha dalam seni bangun, maka muncullah candi-candi yang sama bentuknya dengan punden berundak. Perhatikan gambar Candi Borobudur. Bentuknya menyerupai punden berundak yang diberi stupa. 2. Seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding candi. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah yang pertama merupakan penggalan relief Mahabharata yang ada di Candi Jago Tumpang, di mana reliefnya sangat berbeda dengan relief yang ada di candi-candi di Indonesia yang lain. Gambar yang kedua adalah sebuah relief dari Candi Kidal di Kecamatan Kidal, yaitu relief Garudea yang hanya di Candi Kidal. 3. Sastra dan aksara. Berkembangnya karya sastra, terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana, melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Isi dan cerita pertunjukan wayang banyak mengandung nilai-nilai bersifat
mendidik. Cerita dalam pertunjukan wayang berasal dari India, tetapi wayangnya asli dari Indonesia. Begitu juga dengan aksara. Perhatikan gambar di samping. Ya, adalah prasasti Dinoyo yang menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, merupakan pengaruh dari kebudayaan India. Selain itu, ada pula tokoh-tokoh pewayangan yang khas Indonesia. Misalnya, tokoh-tokoh Punokawan seperti Semar, Gareng, Bagong, dan Petruk. Tokoh-tokoh ini tidak ditemukan di India. Aktivitas mandiri. 1. Setelah mempelajari uraian tentang pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia, kerjakan tugas berikut. 2. Lakukanlah pengamatan di daerah sekitar tempat tinggalmu. Kemudian, temukanlah pengaruh-pengaruh budaya Hindu-Buddha yang masih dilakukan hingga saat ini. Kemudian, tulis hasil pengamatan yang kamu lakukan di buku tugas kamu. Selamat mengerjakan.